Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan senantiasa selalu kita dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Marwana. Di sini saya akan jelaskan tentang sholat Idain. Kompetensi intinya menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Untuk artinya, menjalankan sholat Idain sebagai ajaran Islam. Adapun tujuan di materi yang saya ambil ini adalah siswa mampu menjelaskan dan memahami tentang sholat Idain. Kedua, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idain. Ketiga, peserta didik mampu memahami dan mendemonstrasikan tentang sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idain. Baiklah anak-anak sekalian, adapun kedua sholat yang dilaksanakan untuk menyambut dua hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang pertama, sholat Idul Fitri adalah Idul Fitri berasal dari kata Id yang artinya kembali dan fitri berarti berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang muslim menunaikan ibadah puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Nah, untuk sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali dan Adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Selanjutnya, untuk sunnah-sunnah sholat Idul Fitri bisa anak-anak melihat di sebelah saya. Yaitu yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Kedua, memakai wangi-wangian. Ketiga, memakai pakaian paling bagus dari yang dimiliki. Keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id dilaksanakan. Kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Adapun kesunahan-kesunahan tersebut yaitu yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Adha. Yang kedua, tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat Id. Kelima, mendengarkan khutbah Idul Adha. Keenam, mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Zulhijjah. Untuk hukum sholat Idain, sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat Id. Namun menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat Idul Adha. Adapun tata cara sholat Idain dan adapun ketentuan pelaksanaan sholat Id adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Kedua,
Sebelum sholat id tidak disunahkan azan dan iqomah, serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya. Ketiga, sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Keempat, sholat id lebih baik dilaksanakan di masjid jika dapat menampung seluruh jamaah. Niat sholat id dibaca di hati, namun disunahkan melafalkan. Mari anak-anak sekalian, kita menghafalkan niat sholat id, yaitu niat sholat Idul Fitri. Mari kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang ibu sayangi dan cintai, kita sampai pada hikmah sholat idain, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memupuk rasa persaudaraan dalam menjalankan sholat Idul Adha, disunahkan secara berjamaah sehingga dapat memupuk rasa persaudaraan sesama muslim. Saling mengenal dengan berjamaah, kita akan saling mengenal dengan jamaah lain untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Sholat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. Anak-anak yang ibu cintai dan banggakan, begitulah penjelasan mengenai dari sholat idain ini. Semoga kalian ketika melihat video ini dan mendengar video ini, kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.